Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Akbar Oktawiendra dari jurusan Akuntansi dengan NIM 2050200300111042 dari Sistem Informasi Manajemen kelas CB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari ujian akhir semester, yaitu memberikan sebuah analisis terhadap film dokumenter. Nah, sebelumnya kita sudah menonton terkait film dokumenter yang telah diberikan. Yang pertama yaitu dengan judul Artificial Intelligence and Algorithms, Pros and Cons. Di sini kita bisa melihat bahwa sebuah artificial intelligence dari kemajuan sebuah teknologi itu menimbulkan sebuah pro dan kontra terhadap kehidupan manusia. Mungkin bisa kita lihat bahwa artificial intelligence atau kemajuan teknologi ini sangat membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaannya di kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat di beberapa sektor kehidupan seperti pekerjaan, mobilitas, kedokteran, ekonomi, dan juga komunikasi itu di-encourage oleh artificial intelligence untuk memudahkan kita lebih dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Seperti dalam beberapa sektor yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di dalam sebuah pekerjaan sendiri, misalkan kita sebagai seorang akuntan, kita sudah dibekali atau di-encourage dengan adanya Excel untuk memudahkan kita dalam membuat suatu perhitungan ataupun laporan. Dan pastinya hal tersebut bisa tersimpan dengan sangat detail dan sangat rapi, dan juga hal tersebut sangat membantu seorang akuntan untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas dari laporan keuangan yang telah dia buat. Dari segi kedokteran sendiri kita bisa melihat bahwa di zaman sekarang sudah ada sebuah teknologi yang dapat membantu seorang dokter untuk mendiagnosis apakah dari hasil ronsen itu seorang pasien mengalami penyakit pneumonia ataupun lainnya. Hanya dengan men-scan aplikasi tersebut dapat mendeteksi berapa persen atau probabilitas hasil ronsen tersebut terhadap beberapa penyakit. Tidak hanya itu, dari segi sektor ekonomi sendiri, kita juga dapat merasakan di mana yang paling dekat dengan kita adalah adanya m-banking atau pelayanan secara mobile dari bank, sehingga kita tidak ada terpaut waktu maupun tempat dan jarak untuk melakukan sebuah transaksi dengan bank. Tidak hanya itu, dari sektor mobilitas sendiri, kita juga sudah melihat bahwa kemajuan teknologi seperti mobil listrik yang dapat mengemudi dengan sendiri itu merupakan salah satu implementasi dari artificial intelligence. Nah, sekarang kita sudah memahami bahwa kemajuan teknologi, terkhususnya artificial intelligence, sangat kita butuhkan, terutama dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat melakukannya dengan lebih mudah, dengan lebih efisien, dan juga dengan lebih cepat. Gitu. Kita juga dapat melihat inovasi-inovasi dan kreativitas yang dihasilkan dari zaman-zaman sebelumnya sampai zaman sekarang itu bisa dibilang mobilisasi yang sangat cepat, di mana kemajuan teknologi membuat kehidupan kita menjadi semakin cepat. Karena beberapa kemudahan dan juga efisiensi yang diciptakan oleh kemajuan teknologi tersebut, khususnya artificial intelligence, sangat memberikan impact kepada kehidupan sehari-hari kita. Bisa kita lihat bahwa artificial intelligence itu bekerja seperti sistem saraf di dalam otak manusia, di mana artificial intelligence atau bisa dibilang kecerdasan buatan itu mengambil semua data dan mengingat semua data tersebut untuk nantinya dihasilkan sebuah keputusan yang pastinya memiliki probabilitas atau akurasi yang tinggi karena berdasarkan dengan data-data yang sudah dimasukkan atau diinput ke dalam artificial intelligence tersebut. Itu sudah diimplementasikan terhadap teknologi yang mendiagnosa hasil ronsen untuk apakah hasil ronsen tersebut memiliki probabilitas yang tinggi terhadap suatu penyakit atau tidak. Jadi bisa dibilang artificial intelligence sendiri jelmaan dari otak seorang manusia. Namun dengan kelebihan, dia bisa
lebih banyak mengingat sebuah data, dan nantinya dapat ditranskripsikan menjadi sebuah keputusan dengan probabilitas dan akurasi yang lebih tinggi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi pastinya akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun ada beberapa permasalahan atau bisa dibilang kontra terhadap kemajuan perkembangan teknologi ini, terkhususnya di artificial intelligence. Trust issue yang berkembang di sebuah masyarakat atau stigma, yaitu adalah privasi dan juga bagaimana keterbukaan dalam pengembangan kemajuan teknologi, terkhususnya di artificial intelligence. Bisa kita lihat hasil ronsen yang tadinya sebagai contoh, itu didapatkan dari sebuah data. Hasil ronsen tersebut merupakan hasil ronsen dari beberapa orang yang memiliki penyakit demikian. Otomatis keterbukaan data itu sangat diperlukan untuk pengembangan sebuah teknologi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada korelasi antara etika sosial dan pengembangan sistem informasi. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah melihat bahwa korelasi antara etika sosial dan pengembangan teknologi sistem informasi itu ada beberapa dimensi yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu accountability dan control. Di mana di sini kemajuan pengembangan teknologi harus diimbangi dengan akuntabilitas dan juga kontrol. Akuntabilitas di sini sendiri kita bisa melihat bahwa adanya pertanggungjawaban dari sebuah atau inovasi dan kreativitas yang telah dibuat agar tidak menjadi trust issue atau permasalahan di sosial masyarakat, terutama dalam hal privasi. Dan juga kontrol di sini sangat diperlukan, karena kontrol dari sebuah data atau kerahasiaan tersebut kita harus tetap menjaganya agar privasi dari setiap individu itu tetap terjaga dan tidak bocor terhadap atau kepada pihak yang nantinya bisa menggunakan data-data tersebut yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, sebenarnya dari artificial intelligence itu memberikan dampak yang lebih pesat, terutama dalam society kita. Bisa kita lihat bahwa persebaran informasi di zaman sekarang itu sangat cepat. Persebaran informasi yang lebih hoax atau tidak valid itu lebih cepat daripada informasi kebenaran. Hal tersebut bisa mendrive pikiran seseorang atau pemikiran seorang golongan atau satu negara atau satu dunia untuk mengarah ke stigma yang diinginkan. Nah, di sini kita tidak bisa bilang bahwa sistem informasi itu memiliki dampak negatif. Karena sejatinya sistem informasi itu hanya mengencourage kehidupan sehari-hari kita, di mana pengembangan sistem informasi itu dilakukan oleh kita sendiri. Jadi kita harus bertanya dalam diri kita, apakah egoistis ataupun kapitalis dari sifat kita itu terimplementasikan dalam melakukan pengembangan teknologi tersebut. Kalau iya, maka hal tersebut harus kita sisihkan agar dampak negatif yang dihasilkan dari pengembangan kemajuan teknologi itu dapat didegradasi, sehingga dampak atau manfaat saja yang kita terapkan. Seperti itu. Terima kasih untuk kesempatannya, dan mohon maaf jika saya ada salah kata. Itulah beberapa analisis dan juga tanggapan dari saya yang dikaitkan dengan materi perkuliahan kita sebelumnya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.